dalam perjalanan menuju sekolah, Bapak Ibu. Ini perjalanannya lumayan sepi, masih belum berjumpa satu orang pun dalam perjalanan ini, Bapak Ibu. Baru kelihatan satu persatu rumah warga di sini. Tadi dari belakang itu jarang sekali. Nah, ini sudah mulai menuju sekolah. Anak-anak SD. Itu Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Sekolah SMP Negeri 4 Botomujoi, sudah lebih dulu datang. Memang beliau setiap hari selalu datang di awal 7.15 atau 7.00 WIB. Inilah kami, Bapak Ibu. Sekarang menunjukkan pukul 7.30. Selamat siang semua anak-anak. Siang, luar biasa. Apa kabar? Sehat, Tuhan, luar biasa. Yes. Siapa kita? Siswa-siswi saya yang bebas, sukses selalu bercahaya. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk. Baik, saya senang melihat Anda begitu semangat pada siang hari ini. Walaupun sudah siang, tapi semangat tetap ada. Seperti rasanya masih pagi ini. Melihat semangat Anda, sepertinya rasa-rasanya masih pagi hari. Walaupun sekarang sudah siang. Sebelum kita lanjutkan, saya mau melihat apakah semua anak saya kelas 8 sudah hadir semua pada hari ini. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Pak. Semua hadir. Hadir, Pak. Bagus, terima kasih. Ya, sebelum lebih jauh kita lanjutkan, seperti biasa kita berserah diri dalam tangan Tuhan supaya pelajaran kita ke depan selama 2 jam pelajaran kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada anak saya Novedi supaya berkenan memimpin doa. Silakan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur di hadapan Bapa, di mana Bapa telah menolong kami sejak dari tadi pagi hingga pada siang hari ini, dan hingga kami dapat memulai pelajaran kami. Bapa, berkatilah pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya pelajaran kami ini berjalan dengan lancar. Bapa, datanglah di tengah-tengah hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang diberikan guru kami kepada kami. Bapa, berkati juga guru kami, berikan kesabaran untuk mengajari dan menghadapi kami. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, meninilah doa anakmu, menjauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah di dalam namamu, amin. Dalam namamu, anak telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, terima kasih Novedi. Silakan duduk di belakang. Sekilas Bapak akan menyampaikan kepada Anda capaian pembelajaran kita pada siang hari ini. Pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang mau kita capai adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dari kompetensi dasar ini, maka tujuan atau indikator pencapaian kompetensi ada banyak yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan pengertian konflik. Berikut, menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik, menganalisis bentuk-bentuk konflik,
menemukan cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, menyimpulkan dampak konflik, mendeskripsikan pengertian integrasi sosial, mendeskripsikan syarat terjadinya integrasi sosial, mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial, mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial, mendeskripsikan sarana proses integrasi sosial, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong integrasi sosial, dan terakhir mengkategorikan suatu fenomena ke dalam jenis perubahan sosial. Diulangi. Konflik dan integrasi dalam lingkungan sosial. Yang semangat. Konflik dan integrasi dalam lingkungan sosial. Baik, terima kasih. Sebelum kita teruskan, saya mau melihat apakah tadi malam atau sebelum kita belajar di siang hari ini, apakah Anda sudah belajar mempelajari pelajaran IPS tadi malam? Tanpa saya ujuk, saya berikan kesempatan untuk mengemukakan apa saja yang sudah dipelajari tadi malam. Siapa? Oke, silakan Ros. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas disebut juga kemajukan atau keberagaman. Pluralitas masyarakat Indonesia antara lain adalah satu, perbedaan agama, 2, perbedaan budaya, 3, perbedaan suku bangsa, 4, perbedaan pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Ada lagi yang sudah membaca buku IPS tadi malam? Dipersilakan. Oke, Christoph, silakan Christoph. Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama. Terdapat 6 agama, antara lain 1. Agama Islam, 2. Agama Kristen Protestan, 3. Agama Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, 6. Agama Konghucu. Baik, tepuk tangan untuk Christoph. Lanjut. Tidak saya ujuk, siapa lagi yang sudah buka buku IPS tadi malam atau sebelum kita belajar di siang hari ini sudah buka bukunya tadi? Saya berikan kesempatan. Oke, Feni Ros. Iya. Kebudayaan dapat digolongkan atas kebudayaan yang bersifat abstrak, kebudayaan yang bersifat konkret. 1. Kebudayaan yang bersifat konkret ada di dalam golongan atas kebudayaan yang bersifat abstrak dan konkret. 1. Kebudayaan yang bersifat abstrak ada di dalamnya pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba. Contohnya ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan cita-cita. 2. Kebudayaan yang bersifat abstrak bentuknya berpola dari perbuatan dan aktivitas dalam masyarakat. Ide, gagasan, nilai-nilai. 2. Kebudayaan yang bersifat abstrak wujudnya berpola dari perbuatan dan hak manusia dan dalam masyarakat. Contohnya, kebudayaan ini dapat diraba, dilihat, diamati, dan disimpan. Contohnya, perilaku, bahasa, dan materi. Baik, terima kasih untuk Feni Ros. Tepuk tangan juga untuk Feni Ros. 1 atau 2 orang lagi saya berikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang sudah dibaca tadi malam. Dipersilakan. Oh, Dewi, silakan Dewi. Menurut Kuncalanegara, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran dan identitas ini seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan juga untuk si Dewi.
Dan ada lagi yang mau mengemukakan apa yang sudah dibaca tadi malam? Oke, silakan tepuk tangan untuk Effendi. Silakan Effendi. Masyarakat Indonesia memiliki perbedaan pekerjaan. Terdapat pekerja yang bekerja di sektor usaha formal disebut formal, dan ada pekerja yang bekerja di sektor usaha non formal atau informal disebut informal. 1. Pekerja sektor formal mencakup tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan dan ketata laksanaan, tenaga tata usaha dan sejenisnya, dan tenaga usaha jasa. Untuk bekerja pada sektor formal umumnya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Pekerja sektor informal adalah orang yang bekerja di lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diusahakan sendiri oleh pekerja seperti wira swasta. Untuk bekerja pada sektor informal umumnya tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Baik, terima kasih. Silakan dulu kembali. Kita teruskan. Seperti biasa, sebelum kita jauh masuk dalam materi konflik, maka di awal selalu saya adakan pretest. Silakan lihat layar PowerPoint di atas, ada beberapa soal untuk pretest. Ini pretest ini menguji kemampuan Anda sebelum kita masuk dalam materi konflik. Nah, seperti apa pengetahuan Anda sebelumnya. Soal nomor 1 ini dalam bentuk pilihan ganda. Di bawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik adalah A. Mematuhi norma-norma yang berlaku. B. Menyesuaikan gaya hidup hedonis. C. Berpegang teguh pada nilai-nilai sosial. D. Ikut kegiatan sosial masyarakat. Dan E. Menyesuaikan dengan budaya sekitar. Menurut Anda, apa jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini? Silakan dijawab. Ragu-ragu? Bagian ada yang menjawab bagian C, berpegang teguh pada nilai-nilai sosial. Saya ulangi soalnya, di bawah ini yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik, yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi sosial yang baik. Tadi ada yang menjawab C, berpegang teguh pada nilai-nilai sosial. Coba cari lagi. Ada lagi? Si Chelsea jawabnya A, mematuhi norma-norma yang berlaku, yang bukan cara untuk meningkatkan integrasi. Ada lagi? Beraneka ragam jawabannya. Boleh saja sekarang jawaban Anda beraneka ragam, tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah kita mempelajari materi ini, semua jawabannya seragam. Saya tidak kasih tahu juga apa jawabannya. Ya? Oke. Lanjut. Soal berikut. Konflik antara buruh dan pengusaha kerap sekali naik ke pengadilan. Pemberian upah yang tidak sesuai menjadi salah satu alasan. Kasus di atas menggambarkan konflik terjadi karena faktor. Pilihan jawabannya A. Perbedaan budaya. B. Perbedaan kepribadian. C. Perbedaan keluarga. D. Perbedaan kepentingan. E. Perbedaan kasta. Jawabnya apa?
Ada yang menjawab bagian D, perbedaan kepentingan. Nah, kita lanjut. Sekali lagi, nanti pengetahuan Anda lebih lagi kalau kita sudah membahas lebih jauh. Saya simpan aja dulu jawaban Anda. Lanjut. Soal ketiga. Individu atau kelompok ini memandang bahwa pendapat atau idenya paling benar, sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan adalah jalan untuk mencapai tujuan. Hal ini merupakan contoh cara menangani konflik, yaitu A. Menghindar, B. Memaksakan kehendak, C. Menyesuaikan keinginan orang lain, D. Kolaborasi, E. Tawar-menawar. Jawabannya apa? Menghindar. Jawabnya A. Menghindar. Kalau menghindar itu bagaimana? Menjauhi masalah. Iya. Ada kaitannya dengan soalnya. Saya simpan aja jawabannya. Oke, lanjut. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi. Kecuali, artinya yang bukan. Sekali lagi, pahami soalnya baik-baik. Berikut ini adalah faktor yang mendorong cepat lambatnya proses integrasi. Kecuali, nanti kalau kecuali berarti yang bukan. A. Homogenitas kelompok, B. Heterogenitas kelompok, C. Mobilitas geografis, D. Efektivitas komunikasi, E. Besar kecilnya kelompok. Jawabnya C. Soal kelima. Berikut ini yang termasuk faktor penghambat integrasi sosial adalah A. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, B. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, C. Adanya perkawinan campuran, D. Adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa, E. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jawabnya apa? Ada yang jawab E. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Nah, barangkali inilah soal-soal pretestnya, nak. Mudah-mudahan ya, saya maklumi kalau di awal pemahaman Anda tentang konflik dan integrasi masih kurang, tapi harapannya nanti setelah kita mempelajari semua ini, pengetahuan Anda berkaitan dengan konflik bisa lebih baik lagi. Kita lanjut. Sebelumnya Bapak sudah beritahukan bahwa kita berdiskusi kelompok. Saya berikan kesempatan kepada Anda, jangan terlalu lama, 1 menit saja. Ya, silakan bentuk kelompoknya, susun meja dan kursinya, bergabung di dalam kelompok. Baik, Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik setiap kelompok. Saya akan bagi-bagikan kepada Anda, dan ini nanti akan Anda kerjakan. Sebelum Anda kerjakan, saya akan berikan petunjuk nanti. Saya akan bagi dulu. Lembar kerja peserta didik di dalam kelompok. Oke. Tunggu, sabar ya. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Bagus, terima kasih. Nah, kita punya
buku paket saya bagi yang cukup pas ya. Tuh. Baik, pembagi mulai dari atas lebar kerja peserta didik SMP Negeri 4 Botomujui. Berikutnya nama kelompok, jangan lupa menulis nama kelompoknya nanti. Nama kelompok. Nah seperti di sebelah kanan saya ini hari, yang di tengah-tengah kelompok Mawar, yang di sebelah kiri saya kelompok Melati. Tulis nama kelompoknya, terus kelas 8, anggota dalam kelompok, silakan ditulis nama teman-temanmu. Barangkali sampai situ sudah bisa dipahami. Saya teruskan supaya Anda bisa mengerjakan lembar kerja kelompok yang sudah saya bagikan. Maka silakan lihat gambar di atas. Ada gambar di atas. Ya. Semua dulu saya undang perhatian supaya bisa melihat gambar yang ada di atas di layar PowerPoint. Saya berikan waktu, silakan dilihat dan diamati gambar di atas ini. Minta Anda mengemukakan pendapat setelah melihat gambar di atas ini. Saya kasih waktu untuk melihat gambar. Sudah dilihat? Sudah. Sudah diamati? Sudah. Nah, berikut pertanyaannya. Setelah Anda lihat dan Anda mengamati gambar yang telah saya tayangkan di atas ini, apa kira-kira yang terpikirkan oleh anak-anak kami setelah melihat gambar ini? Silakan Anda kemukakan pendapatmu. Saya berikan waktu. Pak. Silakan, Novedi. Pak, setelah saya lihat dan setelah saya amati, gambar di atas menunjukkan sekelompok karyawan yang melakukan demonstrasi karena gaji atau upah yang mereka dapatkan tidak sesuai. Maka gambar di atas menunjukkan konflik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Novedi. Terima kasih Novedi. Nah, ada gambar lagi di atas. Saya telah tampilkan ada gambar lagi di atas ya. Nah, silakan. Siapa yang bisa mengemukakan pendapat setelah Anda melihat dan mengamati gambar di atas ini? Silakan. Si Cici, silakan Cici. Sebenarnya. Gambar di atas menunjukkan adanya kebakaran. Ya, ada kebakaran karena ada yang dibakar kan? Ada lagi pendapat yang lain? Selain pendapat si Chelsea, Pak, ada di atas kebakaran. Barangkali itu ban mobil atau apa sudah dibakar oleh massa orang yang jadi orang kafir. Ada lagi? Oke, silakan dulu. Setelah saya melihat gambar di atas ini, terjadinya tolak atau demo. Ya, Merinda mengatakan, Pak, setelah saya lihat dan saya amati di gambar di atas, maka itu menunjukkan gambar demonstrasi. Ya, jadi benar, itu gambar demonstrasi. Demonstrasi di negeri kita, alam demokrasi boleh. Ya, yang tidak boleh apa? Rusuh, bakar segala macam, segala rupa, ribut, itu yang tidak boleh. Ya, sampai ada korban. Ya. Kalau demonstrasi itu boleh,
di alam demokrasi, demonstrasi boleh, karena itu merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi. Namun yang tidak boleh apa? Rusuh. Seperti tadi dikatakan si Chelsea, ada yang dibakar. Tidak boleh membakar sesuatu, tidak boleh melempar-lempar atau apa saja ya, kegiatan anarkis lainnya tidak boleh di dalam demonstrasi. Lanjut. Nah, ini gambar ini di atas. Silakan lihat dan silakan amati gambar di atas. Saya berikan waktu 1 menit kepada Anda. Sudah bisa dilihat? Sudah. Diamati? Sudah. Barangkali waktunya cukup untuk melihat dan mengamati. Sekarang sudah bisa menyampaikan pendapat. Saya berikan waktu. Tanpa saya unjuk siapa yang mau mengemukakan pendapat setelah melihat ini. Silakan. Pak, setelah saya melihat dan setelah saya mengamati gambar di atas, yaitu sekelompok beberapa anggota kepala negara yang sedang berdiskusi kepada negara antara lain, kepada negara yang lain. Gambar di atas menunjukkan gambar interaksi. Integrasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, jadi tadi si Ros setelah dia lihat dan dia amati gambar di atas, akhirnya dia menyimpulkan bahwa gambar di atas itu menunjukkan ya beberapa kepala negara yang sedang menjalin kerjasama antar beberapa negara. Barangkali kerjasamanya di bidang ekonomi, di bidang politik, ya. Dan inilah menunjukkan integrasi. Baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Berikut berkaitan dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada Anda. Tadi sudah sampai di anggota kelompok. Lalu ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nomor satunya, yang Bapak baca, setiap kelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan gambar yang telah dilihat dan diamati sebanyak 2 butir rumusan pertanyaan. Apakah bisa dipahami maksudnya itu? Setiap kelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan gambar yang telah dilihat dan diamati sebanyak 2 rumusan pertanyaan. Jelas itu kan? Jelas. Nah, kelompok matahari, kelompok mawar, dan kelompok melati, Anda akan merumuskan 2 pertanyaan. Setelah melihat gambar yang sudah saya tampilkan tadi, maka Anda rumuskan 2 pertanyaan. Berikut nomor 2-nya, lihat LKPD-nya. Setiap kelompok mencari jawaban dari rumusan pertanyaan yang telah dibuat dengan melihat berbagai sumber seperti buku siswa, buku pendamping, dan boleh juga melihat internet. Jadi harapannya supaya kelompok aktif, jangan dibebankan kepada 1 orang saja. Dan terakhir nanti, yang nomor 3-nya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Jadi itu setelah dirumuskan dan kemudian dijawab dan hasil itu dipresentasikan di depan kelas. Setelah selesai presentasi nanti, maka berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk menanyakan apa yang kurang jelas, apa yang kurang dipahami.
Nah, untuk bisa menjawab ini maka saya persilakan Anda melihat berbagai macam sumber termasuk buku pendamping, ya, ada materi-materi, dan silakan juga saya berikan kebebasan untuk membuka internet bagi yang punya HP. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit dimulai dari sekarang. Mana lembarnya tadi? Gimana? Aktifkan. Satu, anggota masyarakat merasa bahwa mereka mengalami kebutuhan Baik, barangkali membuat rumusan pertanyaan di setiap kelompok. Ya, waktunya sudah selesai ini. Nah, berikut nanti saya berikan kesempatan. Saya juga melihat apakah rumusan pertanyaan yang sudah Anda buat itu menjadi sebuah rumusan pertanyaan yang efektif dan efisien. Apabila masih belum, maka kita akan perbaiki bersama-sama nanti. Pertama, kesempatan kepada kelompok matahari. Ini alat tulis, silakan tulis di papan tulis di whiteboard apa saja rumusan pertanyaan yang sudah dibuat. Ya, tulis. Tidak apa-apa, sekalian bawa lembar kertas LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Tulis di atas papan. Kelompok 1 atau kelompok matahari. Ini rumusan pertanyaannya. Silakan.
Apa rumusan pertanyaan yang sedang ditulis oleh kelompok matahari di atas whiteboard, depan whiteboard? Iya, silakan duduk Revinda. Kembali ke belakang di tempat duduknya. Kita baca bersama-sama. Nomor 1 apa? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik sosial? Nomor 2, apa saja bentuk-bentuk konflik sosial? Saya merasa bahwa ini sudah rumusan pertanyaan yang bagus. Nah, tidak perlu lagi Bapak perbaiki, sudah langsung bagus ini. Nah, tepuk tangan untuk kelompok matahari. Berikut kelompok mawar. Kami berikan waktu untuk menuliskan rumusan pertanyaan di depan whiteboard. Silakan. Bilangnya ini si Feni Ros, sama-sama nama panggilnya Ros tadi, Rosalia. Sekarang Feni Ros. Bunga Ros. Oke, silakan duduk, Feni. Kembali ke belakang di tempat duduknya. Itu di atas rumusan pertanyaan yang ditulis oleh kelompok mawar. Kita baca bersama-sama. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat? Bagus ya. Rumusan pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan integrasi sosial? Bagus. Rata-rata rumusan pertanyaannya bagus-bagus ini. Pinter-pinter kalian. Tepuk tangan juga untuk kelompok mawar. Yang terakhir, kesempatan untuk kelompok matahari. Siapa perwakilannya silakan maju di depan. Tulis rumusan pertanyaan. Mari bersama-sama kita perhatikan kelompok melati. Kelompok melati. Kenapa lemah? Semangat. Kelompok melati. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai.
galakan siang ini. Semangat kita kalau boleh semakin membara. Cantik tulisan si Dewi ya. Seperti tulisan tulisan seorang siswa kelas 8. Sudah, silakan duduk. Dewi, kita baca bersama-sama rumusan pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok Melati. Sama-sama mulai. Tuliskan faktor-faktor apa saja yang mendorong interaksi sosial. 2. Membuat rumusan pertanyaan bisa semua jadi guru kelak. Ya, baik. Dengarkan Bapak baik-baik. Bagaimana pekerjaan kita berikutnya? Masing-masing kelompok sudah menuliskan rumusan pertanyaan. Baik kelompok Matahari, kelompok Mawar, dan kelompok Melati. Berikutnya adalah silakan Anda menjawab sendiri rumusan pertanyaan yang sudah Anda buat. Setelah itu nanti tampil di depan, presentasikan, dan siap-siap untuk memberi jawaban apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok yang lain. Maka saya berikan kesempatan untuk mengerjakan ini ya, 10 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan.
misalnya jawabannya panjang boleh Ingin membacakan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, tuliskan faktor-faktor apa saja yang mendorong integrasi sosial. Jawaban kami itu faktor-faktor pendorong integrasi sosial yaitu 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur atau amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Iya, itulah faktor-faktor pendorong terjadinya konflik sosial. Lanjut. 2. Bagaimana proses terjadinya integrasi sosial? Jawaban kami itu integrasi sosial. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Menurut Bacon, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan tersebut. William F. Coburn dan Meyer memberikan syarat terjadinya integrasi sosial yaitu sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografi. 4. Efektivitas komunikasi. Baik, demikianlah penampilan dari kelompok Melati. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Diberikan kesempatan kepada kelompok Mawar dan kelompok Matahari untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Silakan, Chelsea ada pertanyaan. Kepada kelompok Melati, saya dari kelompok Mawar akan memberi pertanyaan. Coba jelaskan mobilitas geografis menjadi faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Iya. Pertanyaan si Chelsea, coba jelaskan mobilitas geografis bisa menjadi faktor apa dari sisi? Bisa menjadi faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang menjadi faktor mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Silakan. Atau kelompok lain maju ke depan. Siapa tahu banyak pertanyaan. Oke, yang lain nanti jawab juga. Waduh. Ini kenapa menunggu di belakang? Bapak juga lupa memberi kesempatan maju ke depan semua. Nanti kelompok lain ke depan semua. Siap-siap pertanyaan dari kelompok. Pertanyaan dari kelompok Mawar, kami akan menjawab pertanyaannya. Pengertian dari mobilitas geografi yaitu semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Contohnya, bapak guru baru datang ke sekolah, tiba-tiba warga yang melihat pun menanya-nanya guru karena
Gurunya guru baru. Lama-kelamaan karena guru tersebut sering datang ke sekolah, warga setempat pun tidak lagi heboh menanya-nanya karena guru tersebut tidak lagi dijadikan orang asing, tapi warga menganggap guru tersebut sebagai masyarakat setempat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kelompok Melati kembali ke tempat duduknya, maka silakan berikan pertanyaan. Ada? Oke, saya rasa demikian. Silakan duduk kelompok Melati. Bagus. Matahari, kepada kelompok Matahari saya berikan waktu untuk maju ke depan. Rame-rame semua. 5 orang maju ke depan. Silakan dimulai dari sekarang presentasinya. Baik, kami dari kelompok Matahari akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Setiap kelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan gambar yang telah dilihat dan diamati sebanyak 2 bukti rumusan pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok Matahari. 1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik sosial? Jawabannya yaitu 1. Perbedaan individu, perbedaan kepribadian, dan kekerasan fisik. Pertanyaan kedua, apa saja bentuk-bentuk konflik sosial? Jawabannya yaitu 1. Konflik antara peran-peran sosial seperti konflik antara peran-peran dalam keluarga atau profesi. 2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Baik, terima kasih untuk kelompok Matahari. Tepuk tangan untuk kelompok Matahari. Dari presentasi kelompok Matahari ini, begitu pula kami berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Diberikan kesempatan. Silakan. Iya, silakan Cinta. Pakai mic Cinta. Sama si Cinta. Coba jelaskan perbedaan individu bisa menjadi faktor penyebab konflik sosial. Baik. Salah satu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari teman kami si Cinta. Kami akan mencoba menjelaskan sebisa kami dan teman-teman saya juga nanti bisa melengkapinya. Baik, perbedaan individu. Perbedaan individu itu adalah perbedaan perasaan yang berbeda-beda, di mana biasanya terdapat perbedaan perasaan dan pemikiran dan pendirian terhadap suatu hal ataupun di lingkungan yang nyata. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab adanya konflik sosial. Bisa kita lihat perbedaan individu di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di dalam kelas, saya dan teman saya saling mengolok-olok antara satu sama lain. Karena dia tidak menerima saya mengolok-olok dia, maka mengakibatkan pertengkaran yang hebat. Contoh keduanya lagi yaitu perbedaan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat atau pendapat teman kami, makanya mengakibatkan pertengkaran. Baik, kepada teman si Cinta, apakah terima? Iya, dikembalikan lagi kepada si Cinta. Tadi pertanyaannya sudah dijawab. Apakah si Cinta merasa puas dengan jawaban dari kelompok Matahari? Kalau tidak puas, diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali. Silakan. Bagaimana Cinta? Puas? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Matahari. Kepada kelompok lain, berikan pertanyaan, berikan kesempatan untuk bertanya. Masih ada? Baik, barangkali di waktu-waktu akan datang lebih banyak lagi pertanyaan. Terima kasih untuk kelompok Matahari. Silakan duduk di belakang sambil tepuk tangan untuk kelompok Matahari.
terakhir. Silakan maju relawan ke depan untuk presentasi hasil kelompoknya. Baik, kami dari kelompok Mawar akan membacakan hasil diskusi kami. Setiap kelompok merumuskan pertanyaan berdasarkan gambar yang jelas, dia dan diamati sebanyak 2 rumuskan pertanyaan. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat? Coba 1. Menghindar. 2. Melaksanakan kehendak. 2. Apa saja yang dimaksud dengan integrasi sosial? Yang dimaksud dengan integrasi sosial adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau utuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Mawar. Berikut kami berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Coba jelaskan bagaimana menghindar menjadi cara menangani konflik. Iya, pertanyaan yang cukup bagus dari kelompok Melati. Silakan kelompok Mawar menjelaskan perbedaan individu. Ya. Coba jelaskan bagaimana menghindar menjadi Oh ya. cara menangani. Menghindar adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik. Silakan dijawab. Terima kasih dari kelompok Mawar memberikan pertanyaan. Kepada teman kami, Adil akan menjawab pertanyaan dari kelompok mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Bagaimana cara yang bagus memegang mic-nya? Kan ditutup. Ya. Ya. Kita menjauh dari sumber masalah. Contohnya, jika ada orang yang ingin melakukan permasalahan pada kita, maka cara yang kita lakukan adalah menjauhi orang tersebut agar kita tidak terkena masalah atau konflik. Terima kasih. Ya. Itulah cara menghindar. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan dulu kelompok Mawar. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Kalau saya berikan penilaian kepada Anda, rata-rata nilainya nilai bagus. Ya, nilai bagus itu antara lain mulai dari 80 ke 90. Nah, setidaknya itulah nilai yang bisa Anda dapatkan pada pembelajaran kita sekarang ini. Nanti semua hasil diskusi dalam kelompok dikumpulkan dan diberikan di atas meja Bapak. Silakan dikumpulkan di sini. Saya akan menilai dan kemudian minggu depan saya akan bagi-bagikan kepada Anda. Sampai juga kembali di posisi semula. Ya, cepat. Mau pulang, cepat. Baik, sebelum kita akhiri, seperti di awal tadi Bapak mengatakan, kita akan melakukan post-test. Maka Bapak sudah menyiapkan di sini beberapa pertanyaan untuk post-test. Tidak jauh beda dengan pertanyaan pada awal tadi, pre-test. Latihan post-test? Silakan dikerjakan, saya berikan waktu sekitar 5 menit.
Oke, waktunya 1 menit lagi. Bagi yang sudah siap, silakan diletakkan di atas meja Bapak Guru. Terima kasih. Ya. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis. Tulis namanya. Mudah-mudahan prosesnya nilainya bagus-bagus semua. Nilainya maksimum dapat nilai 100. Oke. Silakan duduk dengan tertib kembali. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, sebagai bahan refleksi untuk kita, silakan lihat di atas. Apakah Anda merasa senang dengan pembelajaran IPS pada hari ini? Tepuk tangan. Apakah Anda dapat memahami pelajaran IPS pada hari ini? Dapat memahami. Terima kasih. Apakah Anda menemukan kendala dalam mengerjakan tugas kelompok? Tidak. Terima kasih. Memang hebat kan. Nanti sering-sering kita berdiskusi kelompok ya. Iya. Terakhir, sebagai bahan refleksi, bagaimana suasana pembelajaran yang Anda inginkan dalam pembelajaran IPS pada pertemuan yang akan datang? Tetap menjadi lebih baik ke depan. Kalau boleh dipertahankan metode diskusi kelompok. Iya. Kamu senang pada metode diskusi kelompok? Senang. Betul? Tidak bohong? Iya. Nah, demikianlah anak-anak pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi ilmu pengetahuan kepada Anda semua. Dan sebelum kita pulang, ini juga list terakhir supaya dalam perjalanan kita diberkati, ditolong dan dilindungi Tuhan, maka kita menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada Revinia untuk membawa kita ke dalam doa. Dipersilakan, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa, di mana Bapa telah menolong kami dari awal kehidupan kami hingga selesai pada saat ini. Bapa, kami tahu itu bukan karena Tuhan kami, melainkan berasal sendiri kepada kami semua. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari bersama kami. Jiwa dan raga kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa melindungi kami dan melumpuhkan kami kepada keluarga kami. Begitu juga buat bukan Bapa, jaga dan lindungi mereka, jauhkanlah mereka berbahaya di perjalanan, supaya mereka bisa berkumpul bersama keluarga mereka. Bapa di surga, inilah doa anakmu yang masing-masing ini, kami dandaskan melalui diri anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Selamat siang semuanya. Siap. Silakan pulang. Hati-hati perjalanan ya. Iya.